Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Internasional untuk kuliah yang kedua. Kuliah yang kedua kita akan membahas mengenai bab 1, ya, pendahuluan, terutama mengenai pengertian istilah, ruang lingkup, bentuk dan sifat HI, ya. Jadi pertama-tama di sini saudara bisa lihat bahwa dalam PowerPoint kita ada gambar peta dunia. Kenapa ada peta dunia di sini? Inilah menggambarkan berlakunya HI di seluruh negara di dunia. Jadi artinya di sini bahwa saudara sebagai orang yang mengambil atau memahami, mempelajari hukum internasional, terus terang harus juga belajar peta dunia. Jadi saudara harus memahami, misalnya peta dunia ini terdiri dari benua-benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan seterusnya. Lalu letak negara-negara, di mana letak negara itu di benua-benua mana. Nah, itu sangat penting bagi saudara dalam mempelajari hukum internasional, ya. Jadi pertama kita pelajari dulu, kita pahami dulu pengertian hukum internasional. Sebetulnya pengertian atau definisi hukum internasional ini ada banyak, ya. Banyak, mulai dari ahli hukum internasional dalam negeri dan ahli hukum internasional luar negeri. Tapi yang Ibu ambil di sini hanyalah dari pengertian yang diberikan oleh ahli hukum internasional dalam negeri saja, yaitu pertama Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, kedua Bapak Bur Mauna, dan ketiga Profesor Sugeng Istanto. Nah, Profesor Mukhtar Kusumaatmadja kita kenal sebagai mantan Menteri Luar Negeri beberapa periode, dan beliau juga adalah mantan rektor dan rektor Universitas Padjadjaran, dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan beliau adalah ahli hukum internasional. Nah, beliau memberikan sebuah definisi yang sangat mudah dipahami karena beliau menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang sangat sederhana. Coba dilihat. Hukum internasional adalah keseluruhan kaedah dan azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara A. negara dengan negara, B. negara dengan subjek HI lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain, atau subjek HI bukan negara satu sama lain. Nah, dari definisi ini sangat mudah kita memahami HI. Kenapa? Coba lihat, ya. Jadi HI itu adalah keseluruhan kaedah, keseluruhan aturan, keseluruhan ketentuan, keseluruhan peraturan, apapun itu. Kalau dia bukan peraturan berarti bukan. Tapi kalau dia merupakan aturan, maka dia termasuk dalam lingkup hukum. Nah, keseluruhan kaedah yang mana? Yang mengatur tentang apa? Yang pertama, mengatur hubungan atau persoalan. Hubungan apa? Hubungan hukum atau kerjasama hukum. Atau persoalan di sini bisa jadi dikatakan sebagai hasil kerjasama atau konsekuensi dari adanya perjanjian. Nah, jadi keseluruhan kaedah. Jadi dia berupa aturan. Lalu aturan yang bagaimana? Yang mengatur hubungan. Hubungan berarti ada dua pihak, negara dengan negara atau negara bukan dengan negara. Berarti ada dua pihak atau lebih di sini, ya. Dan hubungan yang bagaimana? Yang melintasi batas negara. Nah, di sini harus kita pahami bahwa melintasi batas negara itu artinya keluar, eksternal, keluar. Kalau tidak melintasi batas negara berarti internal, di dalam. Jadi yang dimaksud di sini adalah hubungan hukum antara satu negara dengan negara lain tapi keluar. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi tidak ada hukum internasional itu bukan mengatur masalah internal, tapi masalah eksternal, masalah keluar. Antara siapa? Pertama tentu negara dengan negara. Kita contohkan, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia mengenai TKI misalnya. Nah, itu adalah hukum internasional. Kenapa? Karena di sana ada aturan, di sana ada hubungan hukum antara Malaysia dengan Indonesia, dan materi itu melintasi batas negara. Batas negara mana? Batas negara Malaysia dan batas negara Indonesia. Kemudian negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara. Misalnya, ya, negara Indonesia
mengadakan kerjasama dengan PBB misalnya. PBB kan subjek hukum lain, bukan negara. Nah, misalnya ketika PBB, ya ketika Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia menjalankan aturan-aturan berada di bawah perintah PBB, maka itu juga termasuk lingkup hukum internasional. Kemudian subjek hukum bukan negara satu sama lain. Mati lampu. Subjek hukum bukan negara satu sama lain. Misalnya yang bukan negara apa tadi? Misalnya ICRC, Palang Merah Internasional, bekerja sama dengan ASEAN misalnya, atau bekerja sama dengan Vatikan dalam urusan misalnya kemanusiaan. Nah, itu ketika mereka bekerja sama, maka mereka membuat aturan-aturan yang akan mereka taati. Nah, itu juga termasuk dalam hukum internasional. Jadi pengertian hukum internasional yang dikeluarkan oleh Profesor Mukhtar Sumatmaja adalah pengertian yang sangat mudah dipahami, sehingga saudara bisa membuat langsung atau memahami langsung, sehingga mudah-mudahan saudara bisa membuat sendiri definisi berdasarkan pengertian dan pemahaman saudara. Definisi kedua dikeluarkan oleh Burmauna. Burmauna adalah mantan duta besar Indonesia di berbagai negara di Eropa, sehingga beliau juga adalah ahli hukum internasional dan juga mengeluarkan buku berdasarkan praktek-praktek yang sudah beliau lakukan sebagai duta besar internasional, duta besar Indonesia di luar negeri. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional menurut Burmauna? Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam masyarakat internasional. Nah, di satu sisi, ya, definisi yang diberikan oleh Burmauna ini juga cukup singkat, ya, tapi mengandung ya pengertian yang cukup luas. Kenapa? Misalnya HI adalah himpunan dari peraturan, himpunan dari ketentuan, himpunan dari kaedah-kaedah yang mengikat. Nah, yang namanya hukum kan pasti mengikat, ya, mengikat dan mengatur. Mengikat dan mengatur siapa? Hubungan antara negara-negara. Jadi yang bersama dengan subjek dengan pengertian HI dari Profesor Mokhtar tadi. Jadi yang menjalankan HI itu negara dengan negara dan negara dengan subjek HI bukan negara. Nah, cuman di sini ditambahkan oleh Burmauna dengan kata masyarakat internasional. Nah, di awal kuliah pertama tadi ada Ibu singgung sedikit bahwa negara adalah anggota masyarakat internasional. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat itu adalah kumpulan orang, kumpulan subjek hukum yang berada di satu tempat tertentu yang saling berinteraksi. Itu masyarakat namanya. Jadi masyarakat misalnya di sebuah kota itu sebuah masyarakat. Nah, karena negara yang berkumpul di sini adalah negara, maka namanya masyarakat internasional. Jadi ketika negara berada dalam suatu tempat, misalnya di benua Asia misalnya, maka negara-negara tadi mengadakan kerjasama dengan negara lain, maka itu berarti negara menjalankan perannya sebagai masyarakat internasional. Jadi di sini masyarakat internasional bisa terdiri dari negara, bisa terdiri dari bukan negara, subjek HI bukan negara. Misalnya siapa tadi? Vatikan, PBB, ASEAN, ICRC. Mereka juga adalah anggota masyarakat internasional. Jadi masyarakat itu adalah para pelaku yang terdapat pada suatu tempat yang mengadakan hubungan hukum. Bisa negara, bisa bukan negara. Kalau masyarakat secara umum, misalnya manusia yang tinggal pada suatu daerah, ya, jadi anggota masyarakat manusia-manusia yang ada di situ, individu yang ada di situ adalah masyarakat. Lalu selain dari itu ada lagi misalnya badan hukum, maka badan hukum juga termasuk masyarakat. Kemudian definisi terakhir diberikan oleh Profesor Sugeng Istanto, yaitu Profesor Hukum Internasional dari Universitas Gadjah Mada, ya. Beliau mengeluarkan definisi hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan masyarakat internasional. Nah, ini juga definisi yang sangat singkat tapi padat, ya. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Kumpulan aturan. Siapa yang melaksanakan? Siapa yang mempertahankan? Anggota masyarakat internasional. Siapa anggota masyarakat internasional? Yaitu tadi negara, ICRC, PBB dan sebagainya. Jadi di sini sebetulnya tiga definisi ini isinya sama secara garis besar,
bahwa yang namanya hukum internasional harus memenuhi beberapa unsur. Unsur pertama apa? Harus berupa aturan. Kalau bukan aturan berarti bukan hukum namanya. Harus berupa kaedah, harus berupa aturan, harus berupa ketentuan, apalagi. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, peraturan itu tentu harus mengikat, harus mengatur, harus apalagi mengikat, mengatur, itu sama dengan sifat hukum. Yang ketiga, aturan itu juga mengatur tentang pertama negara sebagai subjek utama HI. Apakah negara dengan negara, atau negara dengan subjek HI bukan negara, atau subjek HI bukan negara sesamanya. Yang penting mereka sama-sama anggota masyarakat internasional. Jadi itulah 3 definisi yang mudah-mudahan sangat mudah untuk dipahami, sehingga saudara Ibu harapkan bisa membuat definisi sendiri. Jadi nanti mungkin masing-masing dosen akan meminta saudara untuk membuat definisi sendiri berdasarkan pemahaman saudara. Saudara boleh mencari definisi lain dari berbagai para ahli dan dengan berdasarkan buku-buku yang sudah diberikan tadi. Silakan saudara cari definisi dari para ahli yang lain dan saudara bandingkan. Ya, saudara bandingkan definisi masing-masing itu sehingga saudara bisa membuat definisi sendiri. Jika saudara sudah mampu membuat definisi sendiri, itu berarti bahwa saudara sudah mengerti, sudah paham apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Ada tambahan? Cukup? Oke. Sekarang lanjut materi kedua dalam poin A dan ini adalah istilah-istilah hukum internasional. Jadi sebetulnya istilah HI ini adalah istilah terbaru yang baru diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua, setelah berdirinya PBB. Berarti dari zaman dulu apa istilahnya? Macam-macam, ya. Pertama kita pernah dengar istilah ius gentium. Kalau saudara mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin di pelajaran sebelumnya PIH, PHI, saudara pernah dengar istilah ius gentium. Ius, ya, ini adalah bahasa Latin yang dipergunakan di Romawi di zaman dulu. Ius artinya hukum. Gentium berasal dari kata gen yang berarti manusia. Jadi ius gentium ini adalah istilah hukum pertama yang resmi yang dibuat oleh pemerintah Romawi. Jadi sebelum ius gentium itu belum ada istilah hukum. Ya. Jadi Romawi adalah negara pertama yang membuat istilah hukum, yaitu ius gentium. Jadi ius gentium itu artinya hukum manusia. Nah, ius gentium ini diterapkan oleh pemerintah Romawi, lalu diberlakukan kepada masyarakat negara Romawi itu. Jadi ius gentium itu adalah aturan yang diterapkan oleh pemerintah Romawi yang berlaku bagi masyarakat Romawi sesamanya dan masyarakat asing yang mengadakan hubungan hukum dengan orang Romawi. Itulah hukum pertama yang bernama ius gentium. Lalu kemudian istilah ius gentium berkembang terus, ya, sejalan dengan perkembangan kerajaan Romawi atau Imperium Romawi. Jadi di zaman dulu ketika Imperium Romawi menguasai seluruh Eropa sampai ke Asia, maka ius gentium ini kemudian dibawa kemana-mana, dijadikan sebagai dasar aturan utama yang dipakai bagi kerjasama hukum antara pemerintah Romawi dengan negara-negara yang menjadi taklukan Romawi. Tapi kemudian dalam perkembangannya terjadi pembagian. Kenapa? Karena waktu itu ya sebenarnya istilah ius gentium itu hanya berlaku bagi orang Romawi. Lalu bagaimana jika ada orang asing yang datang ke Romawi lalu mengadakan kerjasama hukum? Apakah dapat diterapkan ius gentium? Nah, oleh pemerintah Imperium Romawi kemudian ius gentium ini dipecah menjadi 2. Inilah yang kemudian mereka sebut sebagai ius privatum dan ius publicum. Ius privatum dan ius publicum. Ius privatum, ius hukum, privat artinya privat. Jadi inilah yang kita kenal sekarang sebagai hukum privat. Ius publicum, hukum publik. Nah, disinilah lahir pertama kali istilah hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat dan hukum publik berasal dari ius gentium yang dipecah oleh pemerintah Imperium Romawi dalam rangka memenuhi kepentingan kerjasama antara masyarakat Romawi dengan orang luar Romawi.
Jadi ius privatum itu dikhususkan kepada kerjasama privat antara orang Romawi dengan orang Romawi juga, atau antara orang Romawi dengan orang luar Romawi. Sepanjang itu kepentingan privat, maka diatur dalam ius privatum. Kemudian ada lagi kepentingan publik, dalam artian ada orang asing datang ke Romawi tapi membawa kepentingan negara, misalnya sebagai utusan negara, maka tidak dapat lagi digunakan ius privatum, tapi lahirlah kemudian ius publicum. Nah, hukum yang dua inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang. Ius privatum dikenal sebagai hukum perdata dan ius publicum dikenal sebagai hukum publik. Ya, tapi tetap ada perbedaan antara ius privatum dan ius publicum di zaman Romawi dengan hukum privat dan hukum publik yang kita kenal sekarang. Kalau ius privatum yang ada di zaman Romawi tadi itu tetap merupakan hukum privat yang dibuat oleh pemerintah Romawi untuk orang asing yang datang ke sana. Nah, inilah yang kemudian nanti akan saudara kenal dalam mata kuliah di semester 5, yaitu hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional suatu negara, tapi berlaku untuk orang asing yang ada di negara itu. Nah, asal mulanya dari ius privatum. Begitu juga ius publicum. Ius publicum atau hukum publik tidak sama seperti yang kita kenal sekarang. Kalau hukum publik ya atau ius publicum yang kita kenal di zaman Romawi ini adalah hukum buatan pemerintah Romawi untuk orang asing yang datang demi kepentingan publik. Berarti tetap hukum nasional Romawi. Sementara hukum publik yang kita kenal sekarang adalah hukum nasional. Sehingga ketika hukum internasional yang kita kenal sekarang ini adalah hukum internasional buatan negara-negara, maka itu tidak sama dengan ius publicum yang kita kenal di zaman Romawi. Jadi ius publicum itu adalah hukum nasional Romawi. Ya, walaupun sekarang saudara bisa mengenal bahwa hukum itu terbagi dua, hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum publik itu bisa termasuk di sana hukum internasional. Tapi hukum internasional di sini bukan hukum buatan negara, tapi buatan negara-negara. Artinya di sini negara bukan sendiri. Tapi kalau ius publicum adalah buatan negara, hukum nasional dibuat oleh satu negara. Nah, tetap saja ini istilah ius publicum dan ius privatum menjadi cikal bakal lahirnya hukum privat dan hukum publik yang ada di setiap negara sekarang. Kemudian setelah runtuhnya Imperium Romawi, maka negara-negara yang tadinya jajahan Romawi kemudian merdeka, maka kemudian mereka mengadakan hubungan hukum antara mereka, misalnya negara-negara bekas Romawi, misalnya Spanyol, Jerman, Inggris yang semua tadinya dijajah oleh Romawi, merdeka, kemudian mereka mengadakan hubungan antar mereka. Mereka tidak menggunakan lagi istilah ius gentium, tapi ius intergentes, ya. Walaupun artinya sama. Ius tetap hukum, inter itu antar, gens itu antar manusia. Ini hanya penggantian istilah, walaupun maknanya sebenarnya sama. Setelah Romawi hancur, berdiri negara-negara Eropa, maka kemudian terjadi persaingan antara negara itu. Nah, negara yang paling maju ya di abad ke-14, 15, 16 itu atau di abad pertengahan itu adalah negara Inggris. Terbukti dari banyaknya jajahan yang dilakukan oleh Inggris, ya terbukti lebih 50% negara di dunia sekarang adalah bekas jajahan Inggris. Akibatnya apa? Salah satu akibatnya adalah bahasa Inggris ya dipakai di hampir di seluruh dunia. Sehingga istilah ius intergentes dianggap tidak mewakili lagi, ya oleh karena Inggris sekarang sudah sangat maju, Inggris waktu itu sudah memimpin negara-negara termasuk bahasa Inggrisnya, maka istilah ius intergentes juga diganti dengan bahasa Inggris, yaitu law of nations atau ada juga menyebut law among nations. Nah ini dipakai sampai abad 19. Jadi sepanjang negara-negara merdeka tadi memperluas jajahannya di seluruh dunia, mulai dari Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, memperluas jajahannya ke Asia, Amerika, ke Australia, maka hukum yang dipakai adalah law of nations dan atau law among nations. Ya, sampai abad 20 malahan ya.
Kemudian pada abad 20, di awal abad 20 ya sekitar tahun 1920-an, peranan Inggris sudah diganti oleh negara maju lain yaitu Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sudah mengganti mengganti Inggris sebagai pemimpinan dunia. Nah, salah satu ahli hukum internasional di Amerika Serikat bernama Philip Yesop. Nah, seperti kita ketahui, Amerika Serikat ini adalah negara bekas jajahan Inggris yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon artinya bahwa hukum yang diperlukan itu adalah hukum material, bukan hukum formal. Ya, salah satu pembeda antara sistem Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental adalah bahwa hukum Eropa kontinental sangat mementingkan undang-undang atau hukum tertulis atau hukum formal, sementara hukum Anglo-Saxon mementingkan hukum material atau hukum tidak tertulis atau kebiasaan internasional. Nah, ciri khas lainnya antara kedua sistem ini adalah bahwa sistem Anglo-Saxon ini tidak membedakan antara hukum publik dengan hukum privat. Itu yang penting ya. Jadi di Amerika, di Inggris sampai sekarang hukum itu satu. Ya. Tidak dibedakan secara jelas antara hukum publik dengan hukum privat. Sementara kita Indonesia karena menggunakan sistem Eropa kontinental yang berasal dari Romawi tadi, maka kita tetap membedakan antara hukum publik dengan hukum privat. Nah, berdasarkan tidak adanya pembagian hukum publik dengan hukum privat, maka Philip Yesop menyatakan bahwa negara tidak selalu sebagai pelaku hukum publik. Negara juga bisa melakukan perbuatan hukum privat. Begitu juga dengan manusia. Manusia tidak selalu sebagai pelaku hukum privat, tapi juga bisa melakukan perbuatan hukum publik. Oleh karena itu, kata Philip Yesop, ya, law of nations atau law among nations itu tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai judul dari hukum ini. Sehingga Philip Yesop mengeluarkan istilah hukum transnasional atau transnational law. Trans, apa arti kata trans? Trans artinya perpindahan, perubahan. Nasional itu negara. Jadi perubahan antar negara. Jadi negara sebagai pelaku hukum internasional itu bisa saja melakukan perbuatan publik dan perbuatan privat. Sehingga istilah yang tepat oleh Philip Yesop adalah transnational law. Tapi istilah ini tidak diikuti oleh banyak negara, ya, terutama negara-negara Eropa kontinental, terutama negara-negara yang menggunakan sistem Eropa kontinental. Oleh karena itu lahirlah istilah lain yang kemudian masih berlaku sampai sekarang, yaitu international law atau istilah hukum internasional. Internasional artinya bahwa antar negara. Hampir sama sih sebenarnya dengan transnasional, ya hampir sama. Tapi internasional di sini lebih lengkap maknanya, lebih lengkap artinya. Karena kata internasional tidak hanya berlaku bagi negara saja, tapi bisa berlaku bagi selain negara. Misalnya siapa? Orang misalnya, badan hukum misalnya, atau materi-materi lain yang bisa melewati batas suatu negara. Itu sudah disebut sebagai istilah internasional. Jadi istilah-istilah hukum internasional ini ya dimulai dari zaman kuno itu ius gentium, ius intellectus, sampai terakhir di abad 20 ini digunakan istilah hukum internasional atau international law sebagai pengganti istilah transnational law. Nah, istilah international law sudah disepakati di seluruh dunia melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PBB, terutama mengenai piagam PBB yang sudah langsung menggunakan istilah international law. Kenapa digunakan istilah international law? Karena istilah international dianggap sangat kompleks, sangat lengkap, sehingga bisa memenuhi semua unsur yang terdapat dalam definisi pengertian hukum internasional. Ya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga mengenai ruang lingkup HI. Artinya batas materi HI ini sampai mana? Nah, pada awalnya istilah HI ini ditambahkan kata publik. Jadi hukum internasional publik. Maksudnya untuk bisa membedakan dengan hukum perdata internasional, ya, yang kita kenal sekarang dengan istilah HPI.
Jadi hukum internasional publik di sini artinya hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti definisi tadi, tapi dalam lingkup publik, tidak termasuk dalam lingkup perdata. Kalau ada hubungan hukum antara negara atau antara orang-orang dari berbagai negara, tapi materinya mengenai lingkup perdata, maka itu tidak termasuk dalam materi hukum internasional publik, tapi masuk dalam hukum perdata internasional. Jadi di sini saudara harus bisa membedakan antara HI, ya, yang kita sebut HI sekarang ini adalah HI publik dengan HPI. Perbedaan pertamanya apa? Bahwa HI ini dibuat oleh negara-negara. Jadi negara-negara bekerja sama membuat hukum baru di bidang publik, di bidang hukum publik, maka lahirlah hukum internasional. Sementara hukum perdata internasional itu bukan dibuat oleh negara-negara, tapi dibuat oleh satu negara saja, sehingga merupakan hukum nasional. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, hukum internasional publik itu materinya adalah materi di bidang hukum publik. Sementara hukum perdata internasional materinya di bidang hukum perdata. Jadi secara materi sudah berbeda antara HI dengan HPI. Dan yang kedua, secara pembuatannya, bahwa hukum internasional itu dibuat oleh negara bersama-sama. Tapi hukum perdata internasional dibuat oleh negara sendiri dan merupakan hukum nasional. Jadi perbedaan antara HI dengan HPI adalah HI adalah hukum internasional, sementara HPI adalah hukum nasional. Nah, kemudian dalam perkembangannya HPI pun terbagi dua, yaitu HPI nasional dan HPI internasional. Nah, jadi I-nya dua ini ya, hukum perdata internasional nasional dan hukum perdata internasional. Nah, dua kali. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pertama, kita lihat di sini bahwa HPI nasional tadi yaitu HPI yang dibuat oleh negara-negara yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negaranya dengan warga negara lain, tapi di bidang hukum perdata, ya. Jadi diatur oleh hukum satu negara, hukum nasional satu negara, yaitu HPI. Tapi kemudian ada beberapa materi, ya, yang dirasa oleh negara-negara perlu diseragamkan di seluruh dunia. Materi apa? Hanya satu materi yang bisa diseragamkan, yaitu materi perdagangan. Jadi kalau HPI nasional ini di luar perdagangan, walaupun perdagangan juga bisa, tapi tetap tunduk pada hukum satu negara. Tapi HPI internasional ini di bidang perdagangan, tapi bisa diseragamkan di seluruh negara. Berarti di dalam HPI internasional ada beberapa ciri yang mirip dengan HI dan mirip juga dengan HPI. Pertama apa? Bahwa HPI internasional ini dibuat oleh negara-negara, tapi dia tidak bisa masuk dalam HI publik. Kenapa? Karena materi yang diaturnya hukum perdagangan atau hukum perdata, sehingga dia masuk dalam HPI internasional. Misalnya kita lihat dalam aturan GATT. GATT itu adalah General Agreement on Tariff and Trade, yaitu aturan hukum yang berlaku di WTO. Di situ ada penyeragaman aturan. Seluruh dunia, negara-negara yang merupakan anggota WTO harus mentaati itu. Misalnya salah satu aturannya mengenai aturan Most Favored Nation. Most Favored Nation ini artinya negara dilarang mendiskriminasi negara lain. Misalnya Indonesia dengan Malaysia mengadakan perdagangan. Lalu selain dengan Malaysia, Indonesia juga mengadakan perdagangan dengan India. Maka Indonesia harus menyamakan perlakuan antara Malaysia dengan India. Misalnya harga barang tadi dijual ke Malaysia seharga Rp1.000, maka ke India juga harus segitu. Nah, dilarang untuk Indonesia misalnya membuat harga ke negara lain itu lebih tinggi. Nah, itulah yang namanya Most Favored Nation. Nah, itu menjadi aturan hukum di dalam GATT dan berlaku bagi seluruh negara di dunia. Nah, ini pada dasarnya HI. Kenapa? Karena dibuat oleh negara-negara. Tapi karena dia materinya tentang hukum perdata, maka dia masuk dalam HPI internasional. Inilah yang kemudian memunculkan istilah hukum dunia atau world law, ya. Jadi world law ini pernah menjadi istilah di luar negeri mengenai penyeragaman satu peraturan yang berlaku di seluruh negara, sehingga peraturan tadi ditaati oleh negara-negara. Nah, inilah yang kemudian kita samakan seperti aturan di WTO tadi, aturan di GATT tadi.
Jadi boleh saja negara mentaati satu aturan, ya, tunduk pada aturan itu, dan aturan itu kemudian menjadi aturan yang sangat penting ditaati oleh negara-negara, dan itu hanya bisa di bidang perdagangan. Jadi saudara harus membedakan antara hukum internasional, hukum perdata internasional, dan HPI internasional atau world law tadi. Itu 3 hukum yang masing-masing berbeda dan tidak boleh disamakan. Ya, nanti saudara akan ditanya lebih lanjut, didiskusikan lebih lanjut dengan dosen penanggung jawab masing-masing, ya, di kelas saudara masing-masing. Ini harus dipahami betul supaya saudara tidak mencampur adukan antara HI, HPI, dan hukum dunia atau world law atau HPI internasional. Lanjut, dalam perkembangan berikutnya, HI ini kemudian berkembang menjadi 3 bentuk besar. Pertama, Universal International Law. Arti kata universal artinya menyeluruh, umum, ya, artinya hukum internasional yang ditaati oleh semua negara tanpa kecuali. Nah, Universal International Law ini bisa kita contohkan misalnya seperti Piagam PBB. Piagam PBB itu dibuat untuk siapa? Memang untuk anggota PBB saja. Tapi dari seluruh negara di dunia, berapa persen yang menjadi anggota PBB? Kan begitu. Jadi misalnya negara di dunia itu ada sekitar 200 lebih, 205 atau 210, maka hampir 200 adalah anggota PBB. Berarti 200 dari 210 adalah anggota PBB yang mentaati aturan PBB. Itu berarti hampir semua negara mentaati aturan itu, hingga disebut sebagai Universal International Law. Kemudian Regional International Law. Region itu artinya wilayah, kawasan. Jadi di dunia ini benua-benua tadi itu terbagi atas beberapa kawasan. Misalnya kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat. Eropa juga begitu, Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur. Begitu juga Afrika, Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat. Nah, biasanya negara-negara yang berada di kawasan itu memiliki banyak kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan kebudayaan, kesamaan ekonomi, kesamaan agama, kesamaan sosial, dan sebagainya. Karena negara-negara itu memiliki kesamaan, kita contohkan misalnya Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina itu memiliki banyak kesamaan. Akibatnya apa? Akan banyak lahir kerjasama antara negara yang memiliki kesamaan tadi. Nah, hukum kerjasama atau perjanjian-perjanjian yang lahir dari negara-negara memiliki kesamaan tadi, itulah yang disebut dengan Regional International Law. Jadi hukum internasional yang regional, yang hanya berlaku bagi negara-negara yang berada pada region itu saja. Kemudian Special International Law. Special artinya khusus, yaitu hukum internasional yang dibuat oleh negara yang memiliki kepentingan yang sama, yang spesial. Tidak peduli di mana letak negara itu, apakah satu kawasan atau tidak. Sepanjang yang diatur adalah mengenai satu hal yang khusus, maka itu disebut Special International Law. Kita contohkan misalnya kerjasama Indonesia dengan Cina di bidang misalnya antariksa misalnya, atau kerjasama Indonesia dengan Amerika di bidang militer. Itu kan bidang khusus, bidang spesial. Maka perjanjian yang dibuat Indonesia dengan Amerika itu disebut Special International Law. Kemudian dalam perkembangannya, HI regional dan HI spesial bisa berubah menjadi HI universal. Maksudnya apa? Jika HI regional dan HI spesial tadi kemudian ditiru atau dibuat yang baru oleh negara-negara lain, maka dia kemudian bisa menjadi HI yang universal yang diterapkan di seluruh dunia. Kita contohkan deklarasi HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Ya, deklarasi HAM dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Nah, itu adalah Universal International Law. Kenapa? Karena berlaku di seluruh dunia. Tapi awalnya dari mana deklarasi HAM itu? Pertama itu dimulai dari negara Eropa. Jadi negara Eropa pertama kali membuat deklarasi HAM negara-negara Eropa. Kemudian deklarasi yang negara Eropa ini bisa termasuk Regional International Law karena hanya khusus negara berada di region Eropa. Kemudian deklarasi HAM Eropa ini ditiru atau diikuti oleh negara di Asia, di Afrika, di Amerika.
sehingga hampir semua negara di berbagai region menggunakan deklarasi yang sama. Akibatnya PBB merasa perlu bahwa aturan ini harus universal, tidak perlu regional begitu berkelompok-kelompok, sehingga perlu disatukan menjadi satu aturan umum, sehingga lahirlah deklarasi HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Berarti deklarasi HAM Eropa ya merupakan HI regional, kemudian berubah menjadi HI universal ya. Jadi ada syaratnya dari HI regional atau spesial menjadi HI universal. Syaratnya apa? Jika sudah dibuat atau ditiru oleh negara-negara lain, dan yang kedua jika diambil oleh PBB dan dikeluarkan oleh PBB sebagai hukum internasional yang umum ya, maka dia berubah menjadi universal international law. Ya, jadi dari sini nanti dapat saudara bahas lebih lanjut, diskusikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing masing-masing, dosen penanggung jawab masing-masing ya mengenai bentuk-bentuk HI ini. Kita lanjutkan sifat-sifat HI. Sifat hukum itu sebetulnya ada dua, sama semua hukum, baik hukum nasional atau hukum internasional, yaitu sifat mengatur dan memaksa. Ya, sifat mengatur itu umumnya dapat kita temukan pada hukum perdata atau hukum privat. Artinya hukum mengatur itu hanya berupa rambu-rambu, tidak mengandung sanksi. Misalnya kita lihat hukum BW, misalnya BW itu kan tidak mengandung sanksi. Berarti aturan BW itu adalah hukum mengatur. Sementara yang kedua, sifat yang kedua itu hukum memaksa, yaitu hukum yang mengandung sanksi. Jadi wajib ditaati. Kalau tidak ditaati akan mengakibatkan adanya sanksi. Nah, hukum internasional juga punya sifat yang dua tadi, mengatur dan memaksa, tapi pada istilah hukum internasional berbeda. Istilah hukum internasional sifatnya berupa tertib hukum koordinatif. Artinya hukum koordinatif itu artinya kerjasama, berarti arti mengatur. Dan yang kedua tertib hukum subordinatif artinya dari atas ke bawah, itu artinya hukum yang memaksa. Nah, berarti hukum internasional juga punya sifat mengatur, sama seperti hukum perdata. Artinya di sini ada perjanjian antara negara, lalu di situ berupa rambu-rambu mengikat negara-negara. Nah, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian itu, maka tergantung bagaimana bunyi perjanjian itu. Nah, pada hukum subordinatif, di sini bisa kita lihat bahwa ada lembaga yang berada pada posisi yang lebih tinggi, ya, sehingga lembaga yang posisi lebih tinggi tadi mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada yang lebih rendah. Misalnya dalam hukum nasional kita, hukum memaksa itu dapat kita temukan dalam hukum pidana. Negara posisinya lebih tinggi, rakyat atau masyarakat posisinya lebih rendah. Sehingga jika rakyat melanggar aturan yang dibuat oleh negara, maka negara punya hak untuk menjatuhkan sanksi. Nah, hukum memaksa ini disebut dalam hukum internasional sebagai tertib hukum yang subordinatif. Kita bisa temukan pada PBB, WTO, dan ICC. PBB adalah lembaga yang memiliki mahkamah internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa antar negara. Nah, ketika sengketa antar negara ini diselesaikan oleh mahkamah internasional, maka bisa saja bunyi putusannya itu adalah menang dan kalah. Dan kalau kalah berarti negara itu harus mentaati apa yang harus ditetapkan. Atau juga PBB berwenang mengeluarkan resolusi. Resolusi ini adalah anjuran atau himbauan yang diberikan kepada negara yang dianggap melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PBB. Yang kedua, WTO, World Trade Organization, itu organisasi perdagangan dunia. Ini juga punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melanggar aturan perdagangan internasional atau GATT tadi. Jadi jika ada negara melanggar aturan GATT, maka WTO sebagai mahkamah yang punya kewenangan itu berhak menjatuhkan sanksi kepada negara. Kita contohkan Indonesia pernah dijatuhi sanksi oleh WTO dalam kasus mobil Timor misalnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga ICC, International Criminal of Justice, International Criminal Court. Ini berarti mahkamah internasional yang mengadili para pelaku genosida. Pelaku genosida adalah pelaku yang membunuh sekelompok orang berdasarkan agama atau etnis. Berarti yang dibunuh itu jumlahnya banyak. Dan ini bukan hanya kejahatan biasa, tapi sudah kejahatan luar biasa.
atau istilahnya extraordinary crime. Oleh karena itu genosida ini tidak bisa diadili di pengadilan nasional, harus diadili oleh pengadilan internasional. Makanya pelakunya disebut sebagai subjek HI juga, yaitu individu pelaku genosida. Berarti ICC bisa menjatuhkan hukuman seperti pengadilan nasional menjatuhkan hukuman kepada masyarakat, misalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara sekian tahun dan sebagainya. Nah, itu juga terdapat pada pengadilan hukum internasional. Nah, jadi sekian materi untuk kuliah yang kedua yang meliputi pengertian HI, ya, istilah HI, ruang lingkup HI, bentuk-bentuk HI dan sifat HI. Pembahasan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut bisa dilakukan bersama dosen masing-masing penanggung jawab di kelas. Sekian, kita tutup kuliah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.